teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Rena Pandi. Saya Yanti Agustina Girsa. Dan kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Pematang Siantar, khususnya kami kelas 1 eksekutif, ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang biaya overhead pabrik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Check it out. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan. Berikut sifat biaya overhead. 1. Biaya tetap. Biaya tetap, biaya yang jumlahnya tidak berubah pada berbagai tingkat produksi. Biaya ini tidak tergantung pada produksi. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi pada satu periode. Semakin besar jumlah produksinya, semakin besar biayanya. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Bila produksi bertambah, maka biaya tersebut bertambah. Yang berikutnya, langkah-langkah penentuan tarif BOP. 1. Menyusun anggaran BOP. 2. Memilih dasar pembuatan BOP kepada produk. 3. Menghitung tarif BOP. Menyusun anggaran BOP ada 3 kapasitas, yaitu yang pertama kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kedua, kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai adalah 1. Harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua, harus diperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut dan eratnya hubungannya dengan dasar pembebanan yang akan dicapai. Berikutnya, dasar pembebanan BOP. Yang pertama, satuan produk. Kedua, biaya bahan baku. Ketiga, biaya tenaga kerja. Keempat, jam kerja langsung. 5, jam mesin. Yang pertama, satuan produk. Metode ini adalah paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Rumusnya adalah sebagai berikut. BOP persatuan sama dengan taksiran BOP per taksiran jumlah satuan produk. Yang kedua, biaya bahan baku. Jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi nilai bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Rumusnya adalah sebagai berikut. Persentase BOP dari biaya bahan baku sama dengan taksiran BOP per taksiran bahan baku yang dicapai kali 100%. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja, jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah sebagai berikut. Persentase BOP dari BTKL sama dengan taksiran BOP per taksiran BTKL kali 100%. Yang keempat, jam kerja langsung. Apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah sebagai berikut. BOP per JKL sama dengan taksiran BOP per taksiran jam tenaga kerja. 5, jam mesin. Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Rumusnya adalah sebagai berikut. BOP per JKM sama dengan taksiran BOP per taksiran per jam mesin. Menghitung BOP sama dengan BOP yang dianggarkan per taksiran dasar pembebanan. Selanjutnya ya dialihkan ke teman saya, Rehan. Metode alokasi BOP. Yang pertama yaitu metode alokasi langsung. Metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. Yang kedua yaitu metode alokasi bertahap. Metode pengalokasian biaya dari departemen jasa ke departemen produksi secara bertahap. Yang ketiga, metode alokasi timbal balik, yaitu biaya departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu yang lain dan ke departemen produksi. Analisis selisih.
Prosedur pencatatan BOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat masing-masing BOP ke dalam perkiraan sesuai dengan jenis biaya tersebut. Yang kedua, mencatat pembebanan BOP ke perkiraan barang dalam proses berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengumpulkan seluruh tarif BOP yang sebenarnya ke dalam perkiraan BOP yang sebenarnya. Yang keempat, menutup perkiraan BOP yang dibebankan dengan memindahkan saldonya ke perkiraan BOP yang sebenarnya. Dan yang kelima, mencatat selisih antara BOP yang sebenarnya dengan BOP yang dibebankan dengan menghitung selisih debit dengan kredit perkiraan BOP yang sebenarnya. Untuk jenis selisih BOP sendiri ada dua. Yang pertama jenis selisih anggaran atau budget variance, yaitu selisih antara anggaran BOP dengan BOP yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu selisih kapasitas atau idle capacity variance, yaitu selisih yang timbul akibat kapasitas yang sesungguhnya berbeda lebih atau kurang dari kapasitas yang dianggarkan dan merupakan selisih yang terjadi pada BOP tetap. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini kita ambil dari PT Nuansa Mandiri, yaitu sebuah perusahaan di Medan dengan mencatat data BOP-nya untuk tahun 2019 sebagai berikut. Anggaran BOP pada kapasitas normal yang direncanakan sebanyak 40.000 jam kerja mesin adalah sebagai berikut. BOP variabelnya senilai Rp1.450.000, BOP tetapnya senilai Rp1.350.000, dan BOP sesungguhnya pada kapasitas 37.500 jam kerja mesin adalah Rp2.675.000. Yang diminta yaitu menghitung selisih pembebanan BOP dan analisa selisih BOP. Untuk penyelesaiannya, perhitungan selisih lebih atau kurang pembebanan BOP, tarif BOP pada jam per kapasitas normal. BOP variabel yaitu Rp1.450.000 dibagi 40.000, maka hasilnya 36,25. BOP tetap Rp1.350.000 dibagi 40.000 dan hasilnya 33,75. Tarif BOP yaitu dari BOP variabel ditambah dengan BOP tetap, maka hasilnya yaitu Rp70 per jam kerja mesin. Jumlah BOP yang sesungguhnya dari kapasitas 37.500 jam yaitu senilai Rp2.675.000, dan jumlah BOP yang dibebankan dari 37.500 dikali Rp70 hasilnya Rp2.625.000. Kemudian masing-masing dikurangkan, jadi selisih kurang yang dibebankan yaitu rugi senilai Rp50.000. Kita masuk ke selisih anggaran dengan metode pengerjaan yang pertama, yaitu BOP yang sesungguhnya senilai Rp2.675.000. Anggaran BOP pada kapasitas sesungguhnya yaitu BOP tetap bernilai Rp1.350.000, BOP variabel senilai Rp1.359.375, kemudian dijumlahkan dan hasilnya Rp2.709.375. Kemudian BOP sesungguhnya dikurangkan dengan hasil yang dijumlahkan tadi, maka selisih anggarannya senilai Rp34.375. Selisih anggaran disebut laba karena A lebih kecil daripada B. Metode 2, BOP yang sesungguhnya yaitu Rp2.675.000 dikurang dengan anggaran BOP tetap senilai Rp1.350.000, maka BOP variabel sesungguhnya yaitu Rp1.325.000. Kemudian BOP variabel sesungguhnya dikurangkan dengan BOP variabel yang dibebankan yaitu Rp1.350.375, maka selisih anggaran labanya menjadi Rp34.375. Selisih anggaran dikatakan laba karena A lebih kecil daripada B. Untuk selisih kapasitasnya, yaitu metode pertama, BOP tetap yang dianggarkan yaitu senilai Rp1.350.000 dan BOP tetap yang dibebankan senilai Rp1.265.625. Kemudian dikurangkan, maka hasilnya menjadi Rp84.375 dengan selisih kapasitas rugi. Metode 2, kapasitas normal yaitu 4.000 jam dan kapasitas yang sesungguhnya yaitu 37.500 jam. Untuk mencari kapasitas yang tidak terpakai yaitu kapasitas normal dikurangkan dengan kapasitas yang sesungguhnya, maka hasilnya 2.500 jam. Kemudian dari kapasitas yang tidak terpakai tadi dikalikan dengan tarif BOP tetap pada jam yang senilai Rp33,75, maka hasil selisih kapasitasnya yaitu Rp84.375. Masuk ke metode 3 yaitu BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya Rp1.350.000 dikurang dengan BOP yang dibebankan senilai Rp1.265.625. Maka selisih kapasitas dikatakan rugi dengan bernilai Rp84.375. Berdasarkan analisa tersebut, di atas dapat diketahui bahwa selisih anggaran atau laba Rp34.375 dan selisih kapasitas rugi yaitu
384.375. Jadi total selisih yaitu 50.000. Perlakuan terhadap selisih BOP: apabila selisih tersebut terjadi karena kesalahan penentuan tarif BOP atau karena hal-hal di luar masalah efisien, maka selisih tersebut dibagikan ke perkiraan persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Sedangkan apabila selisih tersebut terjadi karena masalah efisien atau karena kapasitas sesungguhnya lebih atau kurang dari kapasitas normal, maka selisih tersebut harus ditutup ke perkiraan harga pokok penjualan. Cara ini merupakan cara yang paling umum dipakai. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah hasil dari presentasi kami. Jika dalam presentasi kami masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi ya teman-teman, namanya kita juga sambil sama-sama belajar. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih, bye.